Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu, kita akan cek update dua tunjangan nih. Yang pertama untuk TPG Juni dan TPG THR 100%, yang juga ini tetap kita kawal perkembangan informasinya. Kita mulai dari yang pertama yaitu TPG Carryover 2025. Nah, TPG ya, ini di atas captionnya typo. Jadi TPG 2025 itu terbaru Bapak Ibu tertanggal 10 Juni kemarin. Itu ada informasi dari teman-teman bahwa sudah mulai pencairan yang carryover Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum terbayarkan TPG bulan tahun 2025-nya, coba dicek. Yang penting SKTP-nya memang sudah terbit, coba dicek rekeningnya. Siapa tahu Bapak Ibu masuk juga dalam penerima. Karena tanggal 10 kemarin itu sudah ada realisasi dari TPG carryover berdasarkan postingan dari teman-teman guru di grup. Yang kedua, Bapak Ibu terkait gaji 13, ini alhamdulillah semakin masif, semakin banyak yang pencairannya gaji 13. Ini teman-teman pada ngeposting bahwa di daerahnya sudah realisasi gaji 13 tertanggal 10 Juni kemarin itu sudah banyak juga. Ini postingan dari salah satu rekan guru menyatakan cair-cair. Kalau kita lihat dari transaksinya, ini adalah gaji 13 ya untuk Dinas Pendidikan Aceh ya, seperti itu di angka 4.300. Berarti bisa jadi ini golongan 3C ya, 3C sekitar ini guru golongan 3C. Nah, Bapak Ibu, untuk teman-teman di daerah lain seperti apa perkembangan gaji 13-nya? Boleh di-sharing di kolom komentar apakah sudah cair atau memang sedang menunggu untuk gaji 13 di daerahnya. Untuk TPG bulan Juni, kalau Bapak Ibu buka info GTK, itu sudah ada sinyal-sinyal baik, yaitu perbaikan info GTK atau maintenance. Nah, kenapa sinyal baik? Karena biasanya kalau maintenance seperti ini, artinya proses data, penarikan data itu mulai berjalan. Dan hasilnya Bapak Ibu bisa nanti lihat beberapa hari ke depan, itu sudah akan tampil apakah valid atau tidak. Biasanya yang pertama setelah maintenance itu biasanya bukan TPG bulan Juni dulu, tapi validasi untuk teman-teman yang bulan lalu masih terkendala validasinya. Seperti itu. Jadi bisa jadi untuk TPG bulan Juni belum ada perubahan signifikan setelah cut off atau maintenance yang pertama ini. Perkiraannya itu di maintenance yang kedua Bapak Ibu. Tapi setidaknya ini menjadi kabar baik nih, karena memang sesuai informasi dari admin Info GTK beberapa waktu yang lalu menyampaikan ya dalam postingan saluran WA-nya, admin DBL menyatakan bahwa penarikan data Juni itu sedang berlangsung dan hasilnya itu bisa dilihat dalam 7 hari ke depan. Itu disampaikan tanggal 10-11 ya. Artinya tanggal 18 atau 19 itu sudah kita bisa lihat hasil info GTK. Nah, seperti itu informasinya Bapak Ibu. Jadi kita tunggu hasil maintenance info GTK nanti seperti apa hasilnya, kita akan ulas lagi. Seperti itu terkait TPG bulan Juni. Kabar baik berikutnya adalah terkait TPG THR. Jadi kita ketahui itu dalam gaji 13 dan THR guru ASN sertifikasi itu ada tambahan TPG Bapak Ibu ya. Tambahan TPG dalam THR dan gaji 13 guru. Ini sudah berjalan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir bahkan. Nah, tahun 2026 ini kembali ada. Dan itu kan skemanya pencairannya itu disalurkan oleh Pemda. Jadi Kementerian Keuangan transfer ke daerah-daerah yang salurkan ke guru. Nah, kabar baiknya DPR RI itu sudah mulai rekomendasi langsung ke Kementerian Pendidikan di hadapan Pak Menteri bahwa agar TPG THR ini disalurkan dari Kementerian Pendidikan langsung seperti TPG bulanan itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi skema dari ke daerah tapi ditransfer langsung dari pusat. Ini menarik nih, mari kita simak sama-sama. Ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan DQ. Apa itu? Ada TPG. TPG ini yang dikeluarkan, yang diberikan dari DQ kepada pemerintah daerah kabupaten dari komponen gaji 13 dan gaji 14. Jadi itu dari DQ. Nah, kenapa dana ini tidak diberikan ke kementerian Bapak yang salurkan? Apa kendala? DQ yang mengirimkan dana itu dari dana yang kompensasi gaji 13 dan gaji THR. Kendalanya yang pertama, banyak ada kabupaten, ada kota kabupaten di dapil kami atau tempat lain yang tidak menerima ini.
karena masalah administrasi yang kelupaan ataupun berbelit sehingga tidak mendapatkan itu dan itu menjadi protes. Yang kedua, dana ini tidak langsung ke guru seperti yang Bapak lakukan sangat luar biasa, sertifikasi itu langsung ke guru yang dari DEPKO ini dikirim ke pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah, minta maaf, tidak menyalurkan kepada guru-gurunya. Dua kendala yang terjadi di dapil kami. Ada yang tidak mendapatkan karena masalah administrasi yang lambat diberikan kepada DPU, dan ada juga yang masuk ke pemerintah daerah tidak disalurkan kepada guru-gurunya. Saya hanya melanjutkan juga apa yang disebutkan tadi oleh Pak Purnama Sidi mengenai kedepannya gimana. Apa yang dilakukan dengan SE 17/2026 itu menurut saya sangat bagus. Tidak boleh ada kekosongan. Bagaimana pejuang-pejuang kita, guru-guru kita yang sudah berusaha ada puluhan tahun harus dia berhenti. Dan makanya dengan adanya surat edaran nomor 7/2026 ini kami sangat mendukung. Tinggal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama. Tadi juga sudah dikatakan bahwa kabupaten kota itu ada kabupaten kota yang lebih guru pada daerah itu. Dan bagaimana mereka apabila ingin didistribusikan. Dan sekedar informasi, beberapa guru yang saya tanya di dapil saya, apa saya tanyakan pada guru itu, apabila Anda dipindahkan, misalnya ke daerah tertinggal, daerah yang jauh, terluar, apakah Anda mau? Mengatakan tidak mau. Yang kedua saya tanyakan lagi, seandainya pemerintah membuat kebijakan, penerimaan gaji Anda dikali 3-kan, kemudian dijamin sertifikasi, apakah Anda mau berpindah ke sana untuk membantu murid-murid kita yang tempat-tempat yang boleh dikatakan daerah 3T? Dengan itu pun mereka nggak mau. Nah, bagaimana merumuskan itu agar supaya pendistribusiannya ini tidak ada yang bisa kecewa dan bisa jadi baik? Karena digaji pun 3 kali lipat plus diberikan sertifikasi, mereka masih mengatakan tidak ingin. Jadi ini yang perlu dipikirkan dengan baik. Kemudian yang kedua, masih banyak juga guru-guru yang terjadi kekosongan. Bagaimana data-data yang sebenarnya? Tadi sudah dikatakan non-SN ada 237 sekian-sekian itu yang belum juga jadi PNS. Dan yang belum PNS ini saja sudah menginginkan agar kapan mereka menjadi PNS. Kemudian, dan masih terjadi juga tempat-tempat yang belum masih memerlukan guru. Nah, yang kami harapkan adalah bagaimana Ibu membuat blueprint, membuat perencanaan bahwa sampai tahun 2029 nanti tidak ada lagi masalah kekosongan, masalah guru yang tidak jadi PNS dan lain-lain. Nah, kalau dibuat dari sekarang, tetapi saya coba-coba tadi menghitung dari 237 guru non ASN dijadikan ASN. Dalam 1 tahun itu saja memerlukan biaya kurang lebih 10 triliun. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian, tetapi bagaimanapun caranya kita harus berbuat yang terbaik. Dan inilah perlu perencanaan. Bagaimana Ibu merencanakan 2029 tidak ada lagi masalah-masalah guru. Tidak ada kekosongan, tidak ada kelebihan guru, dan tidak ada lagi yang dikatakan honorer, tetapi sudah insya Allah akan menjadi seluruhnya menjadi PNS. Yang terakhir Pak Menteri, apa yang Bapak lakukan, khususnya masalah PIP, sangat bersyukur bahwa tidak ada pengurangan. Dan justru yang diharapkan adalah bagaimana penambahan itu. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.